Bai Wuji tampak lebih energik. Dia masih mengenakan daging dan darah dari klan Baize, dan mata hitam dan putihnya masih penuh semangat. Putra Baize, bukankah Baize mengajarimu apa itu kesetiaan dan berbakti? Apa artinya menjadi guru sehari dan menjadi ayah seumur hidup? TSK Tustus, kamu harusnya tahu betapa sengsaranya tuanmu selama ini. Dia adalah tuanmu. Apakah kamu menanggungnya? Bai Wuji memiliki aura yin dan yang aneh. Atau, putra kami Baize, begitu berdarah dingin untuk roda surga, sehingga dia bahkan tidak bisa membunuh tuannya. Kata-kata ini membuat Qin Yichen di sekitarnya terkejut dan mengertakkan giginya dengan marah. Kong Wu adalah orang pertama yang tidak bisa menahan meraung. Bai Wuji, apakah kamu berani memakai tubuh Tao dari klan Baize? Tanda seru. Qin Yichen bahkan lebih marah. Tidak heran Bai Guanxing berkata bahwa gurunya masih hidup, karena Bai Wuji menggunakannya sebagai sandera dengan imbalan setengah roda surga. Ku bilang, aku tidak akan berubah. Bai Guanxing mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya sedingin es, dan darah bocor dari jari-jarinya. Bai Souqiong hanyalah seorang kaisar, dan itu jauh lebih rendah dari roda surga. Bahkan jika hanya harta surga yang dipecah menjadi dua. Bai Guanxing bisa saja menjadi penentu, tetapi dia memang orang yang menentukan saat ini. Tetapi dia hanya mengetahui kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Anak Baize, kamu cukup tangguh. Sayang tuanmu tidak sekuat dirimu. Sementara Bai Wuji menyeringai, lingkup komunikasi yang kental menjadi semakin besar, dan dia melihat cahaya hitam dan putih terkondensasi di telapak tangannya. Ledakan. Magang, tolong, selamatkan aku. Di belakang Bai Wuji, Bai Souqiong sedang dilemparkan dengan 5 rantai hitam di tungkai dan lehernya di bawah telapak tangan ini. Tubuh kurus yang terakhir bahkan lebih tidak stabil, hampir pingsan. Bai Wuji. Tanda seru. Tanda seru. Mata Kong Wu terbelah, dan dia ingin segera pergi dari berita itu. Tetapi Bai Guanxing ternyata sangat tenang. Jangan takut, hanya ilusi. Melihat Bai Guanxing mengangkat telapak tangannya, dia tidak hanya membutuhkan orang lain untuk menghalangi dia, tetapi dia juga menghentikan Kong Wu. Jika tuanku menundukkan kepalanya kepadamu, maka dia tidak akan memiliki wajah untuk memanggilku pengikut. Begitu dia mengatakan ini, wajah Bai Wuji sedikit berubah. Putra Baize, benar-benar jauh lebih kuat dari sampah sebelumnya. Segera, melihat percakapan Bai Wuji berbalik, dia menyeringai lagi. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa aku bisa membuat ilusi ini nyata kapan saja? Mata Bai Guanxing bergetar, tapi masih mengatupkan giginya. Ku bilang, jangan berubah. Putra Baize tersenyum seperti marah. Juga, saya katakan, jika saya benar-benar berubah, tuan saya akan membunuh saya. Lagi pula, kamu tidak harus bekerja keras. Jangan bilang kamu tahu aku tidak akan berubah, dan bahkan kamu tidak bisa menggoyahkan hatiku. Bukan aku yang menyebabkan tuanku menderita, tapi kamu. Aku memiliki perasaan yang jelas tentang ini. Jika aku ingin menghancurkan hati moralku, maka lebih baik aku mengembalikannya kepadamu. Senyuman Bai Guanxing menjadi semakin dingin. Jika ada kebaikan, kamu akan membunuh tuanku. Jika kamu dinasihati, kamu akan berhenti menggonggong denganku di masa depan. Apakah kamu benar-benar menganggapku tidak berani? Tanda seru. Mata Bai Wuji penuh dengan niat membunuh, tapi Bai Guanxing berubah dari mencibir menjadi ledakan. Kamu tidak berani. Eksistensi macam apa tuanmu? Aku tahu betul. Ketika aku berurusan dengan tuanmu, kamu apa? Di mata tuanmu, semua makhluk di dunia hanya diklasifikasikan sebagai berguna atau tidak berguna baginya. Dan tuanku dan saudari Linglong lebih berguna untuk hidup daripada mati. Hei Ju tahu bahwa hanya jika mereka masih hidup mereka dapat membuatku khawatir, dan suatu hari mereka dapat digunakan untuk menahanku. Jadi, mereka tidak akan mati. Tapi kamu akan segera dipukuli sampai mati olehku. Kataku. Minuman dingin dari kata-kata ini membuat Qin Yichen bergetar di lubuk hatinya. Seperti yang diharapkan, Bai Wuji, yang awalnya terlena, dekat dengan alam kaisar, dan memiliki sandera di tangannya, tidak hanya tidak menyeringai, tetapi juga ekspresinya muncul. Hapus kepanikan. Gang Beng. Bayangan teleportasi kental Bai Wuji telah dihancurkan oleh Bai Wuji dengan satu pukulan, dan putra Baize berdiri di tempatnya. Untuk semua ini, Qin Yichen sama-sama merasa tertekan tentang pengalaman patriark tua Bai Souqiong, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan dalam Bai Guanxing, kognisi. Kemarahan yang mengamuk membakar mata esnya, setiap kata, tetapi itu sangat tenang dan mantap. Bahkan Qin Yichen memperkirakan bahwa pada saat ini, Bai Wuji sedang bingung. Jejak komunikasi menghilang, dan Bai Guanxing tidak terganggu, tetapi suasana hatinya juga mudah tersinggung.
Jiang Buyong melihatnya, dan tidak dapat menahan perasaan tertekan. Meskipun Bai Guanxing telah menjadi putra Baize, nasibnya telah ditulis ulang. Tetapi ketika ia menjadi putra Baize, ia ditakdirkan untuk memikul lebih banyak dan lebih berat. Akhir-akhir ini, bukan hanya Bai Wuji yang mencarimu. Ketika Bai Guanxing mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum. Tentu saja, saya putra Baize. Raja Dewa Huangquan, Kaisar Yuan Tian, orang-orang tua yang menandatangani kontrak Dao Surgawi, dan bahkan pengadilan iblis kuno sedang mencari saya. Bai Guanxing mengangkat bahu dan tersenyum seperti mencela diri sendiri. Perlakuan yang mereka berikan lebih tinggi daripada klan Kaisar Ke. Pergi. Bai Guanxing melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke tempat Lei Qiu mundur. Tetapi setelah Qin Yichen melihat punggungnya perlahan-lahan menjauh, dia memimpin sekelompok alkemis ke istana alkimia yang dibangun kembali oleh umat manusia. Semuanya, perlahan aku akan menyalin warisan dari Master Pemurnian Hati. Tapi banyak dari mereka masih bingung sendiri. Dan kita perlu belajar bersama di masa depan. Di aula alkimia, sejumlah buku kuno dan resep pil dipadatkan oleh Qin Yichen dengan kekuatan ilahi. Dan kecepatannya sangat cepat. Sementara para alkemis melihat buku-buku kuno yang menumpuk seperti bukit. Mata mereka panas. Dan bahkan air mata tua penuh dengan air mata. Semua lupa Qin Yichen apa yang kamu bicarakan. Benar-benar ada banyak warisan dari Feng Lianxin. Penguasa istana tua Dandian hampir memasukkan semuanya ke dalam pikiran Qin Yichen. Untungnya, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik alam Tao. Dalam satu pemikiran, ribuan dewa dapat dipadatkan. Tapi begitulah, Qin Yichen juga menghabiskan sebulan penuh. Saya pikir kita harus memperluas Dandian. Qin Yichen memandangi bumi kosong, dan para alkemis di sekitarnya mengangguk satu demi satu, merasakan hal yang sama. Tidak banyak ahli obat mujarab dalam umat manusia saat ini, dan aula pil jauh kurang cemerlang dan megah dari sebelumnya. Namun, warisan Feng Lianxin, yaitu warisan penguasa istana di masa kejayaan, tidak berkompromi. Mari kita urus ini. Master alkimia manusia penuh dengan kepercayaan diri dan antusiasme. Saat memperluas aula alkimia, mereka mengatur dan membaca buku kuno alkimia. Seberapa indah ini? Dan Qin Yichen bisa menghela nafas lega, saat dia berhasil menyelesaikan tugas Master Istana Lama Feng Lianxin, dan akhirnya bisa menggabungkan jiwa yang dibawa keluar dari roda surga dan jiwanya sendiri. Mata kedua roh primordial saling berhadapan, dan Qin Yichen tidak tahu siapa nama belakang alkemis manusia itu. Tapi roh primordial ini berdiri di antara cahaya suci, dan ada pohon suci dalam roh primordial. Bahkan setelah menjadi ras manusia, ia mengembunkan roh primordial yang seperti naga dan melayang di pohon suci. Apa menurutmu salah?